Pemerintah kembali melarang kegiatan mudik di tahun 2021 ini. Kebijakan larangan ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Larangan bepergian ke kampung halaman ini berlaku efektif pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Alasannya, pandemi virus corona belum selesai. Namun sejumlah kalangan pesimis, larangan mudik bisa menahan laju pergerakan masyarakat menuju kampung halaman. Belajar dari pengalaman tahun lalu, meski dilarang mudik 1 juta lebih penduduk Jakarta memasuki berbagai wilayah di Pulau Jawa. Seharusnya pemerintah membangun kesadaran masyarakat agar terbiasa beradaptasi dengan kebiasaan baru. Pada saat Lebaran tahun lalu, yang dapat dihalau itu adalah kendaraan roda 4. Dan itu pun tidak seluruh kendaraan, karena kebijakannya masih ada pengecualian. Dengan pengecualian itulah yang sebenarnya membuat blunder pemerintah sendiri. Data menunjukkan pada saat Lebaran tahun lalu ada 1 juta lebih pemudik yang masuk ke Jawa Tengah, dan justru tertinggi pada saat mulai diadakannya pelarangan itu. Intinya sebenarnya bagaimana masyarakat itu menjaga atau mengikuti protokol kesehatan. Apakah mudik perlu dilarang dan bagaimana efektifnya larangan tersebut untuk mencegah penyebaran virus pandemi? Kita akan berbincang dengan Ketua PWNU Jawa Timur Safrudin Syarif dan Sony Harmadi dari Satgas COVID-19. Saya ke Kiai Safrudin dulu. Kiai, PWNU Jawa Timur meminta pemerintah mencabut larangan mudik. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Latif dan para pemerintah lainnya yang berbahagia, saya bukan ketua PWNU tetapi aktif Surya PWNU Jawa Timur. Saya bukan statement bahwa yang perlu digarisbawahi di dalam agama itu hifdzun nafsi, menjaga kehidupan, menjaga itu adalah harus diutamakan. Sehingga kalau memang terjadi pemerintah meyakini bahwa akan terjadi penyebaran COVID dengan adanya mudik dan COVID itu menyebabkan tidak berjuta-juta orang yang meninggal dunia, maka hendaknya masyarakat mematuhinya. Tetapi hari ini kita tahu bahwa pemerintah Indonesia itu sudah melaksanakan vaksinasi, dan bahkan hampir setiap hari saya berceramah bertemu dengan masyarakat, saya meminta masyarakat untuk mematuhi, dan ini juga instruksi juga dari Jawa Timur dan dilaksanakan juga oleh kiai-kiai PWNU Jawa Timur, bahkan kiai-kiai itu melakukan vaksinasi bersama-sama seluruh masyarakat dan pengurus Jawa Timur. Dan oleh karena itu, dengan adanya vaksinasi ini, saya yakin dalam 1 bulan ke depan, kalau sekarang tanggal 7, maka tanggal 6 yang datang, vaksinasi ini sudah selesai dibuka. Oke. Dan kalau terjadi penurunan, maka tentu pemerintah harus mengkaji ulang larangan mudik itu. Karena apa? Karena mudik ini yang pertama adalah silaturahim. Baik. Di situ ada budaya, ada ajaran agama, dan juga ada sisi ekonomi yang sangat ini dibutuhkan oleh pemerintah bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat. Baik, Kiai. Oke, artinya sebenarnya permintaan pencabutan larangan ini ada prasyarat ya, Kiai ya? Ya, ada prasyarat. Ada syaratnya. Jauh-jauh sudah dilarang. Kalau aturan dilarang, itu kerjasama masyarakat. Tetapi saya mohon justru bagaimana nanti ketika hampir tanggal 5, misalnya dari tanggal 1, dilihat lagi. Oke. Perlu dikasih ulang, maka pemerintah tidak perlu untuk mencabut mudik itu. Baik. Karena masyarakat saya yakin, tadi diinformasikan bahwa tahun yang lalu saja, ketika COVID dan marah-marahnya dengan hebat-hebatnya, 1 juta orang sudah tersembung, bermigrasi, pindah dari Jakarta menuju rumah masing-masing. Apalagi sekarang, alhamdulillah, menurut penglihatan pemerintah saya, baik. Ini masyarakat sudah mulai, bahkan ada rumah sakit yang zero, tidak ada lagi pasien COVID-nya. Baik, Kiai. Oke, baik, Kiai. Bung Sony, bagaimana Bung Sony
menanggapi masukan dari Kiai Safrudin tadi. Ya, makasih Kiai Safrudin. Mohon maaf tadi suaranya kurang jelas di saya, bisa Ya. di Ada dikit, Pak. meminta pencabutan larangan dengan prasyarat vaksinasi sudah berjalan efektif dan terjadi penurunan penyebaran COVID-19. Nanti tanggal 1 tinjau lagi supaya tidak melarang secara dini dari sekarang. Kira-kira begitu tadi Pak Kiai Safrudin sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Kiai masukannya, tentu sangat baik masukan yang disampaikan kepada kami. Jadi begini, yang pertama pelarangan mudik tentu dengan pertimbangan yang sangat mendalam, sudah dipikirkan masak-masak ya. Kita sedang dalam tren yang sangat baik di mana kasus harian bisa turun, positivity rate kita bisa ditekan, lalu juga kemudian angka kematian kita mulai turun, kasus aktif kita turun di angka 111.000 dari 176.000. Nah, dengan tren yang membaik tadi, kita harus meneruskan tren ini. Sudah banyak contoh seperti di Eropa, ketika tren mereka membaik, menurun kasusnya, bisa dikendalikan, lalu kemudian ada pelonggaran terhadap mobilitas penduduk dan dampaknya terjadi lonjakan lagi. Tentu vaksinasi adalah hal yang sangat baik dan bisa mengurangi risiko tertular. Tetapi vaksinasi yang bisa mengurangi risiko tertular kalau sudah sampai pada kondisi herd immunity, di mana 70% penduduk sudah divaksin. Nah, vaksin ini kan ada sesuatu ya, dia kan butuh proses untuk menciptakan kekebalan. Jadi bukan berarti orang divaksin langsung hari itu kebal, ya kan? 1-2 bulan kemudian baru terbentuk. Nah, kemudian juga kita nggak tahu berapa lama waktu yang bisa kita lakukan untuk memvaksin segitu banyak orang. Jadi masih berproses. Tentu masukan tadi sangat baik, akan menjadi pertimbangan, tetapi dengan mengeluarkan surat edaran Ketua Satgas, kami sudah mempertimbangkan berbagai hal tentang risiko-risiko yang bisa muncul. Karena kita sudah belajar dari 6 kali libur panjang sebelumnya selalu menimbulkan lonjakan kasus. Selalu melonjak sehabis liburan panjang ya, oke. Bung Sony, tapi kemudian ada kebijakan yang bertolak belakang dengan larangan mudik itu. Sholat tarawih dan sholat Id nanti diizinkan. Ini bagaimana untuk menjinkorkan ini? Jadi gini sebetulnya, mobilitas orang itu antar daerah sangat berisiko. Karena terutama dari daerah yang zona merah atau kemudian angka risikonya tinggi ke daerah yang lebih baik. Jadi penyebarannya menjadi sangat luas. Sedangkan sholat taraweh, sholat Id di lokasi setempat ya itu bisa lebih sedikit risikonya atau lebih rendah dibanding orang dari berbagai penjuru kumpul di satu tempat yang sama. Jadi memang di dalam mengatasi pandemi ini salah satu hal yang penting adalah pembatasan mobilitas ya. Pembatasan mobilitas itu sangat dibutuhkan, bukan pelarangan tidak boleh ada mobilitas sama sekali, tapi dibatasi karena mobilitas yang tinggi itu cenderung meningkatkan risiko penularan yang sangat tinggi. Baik, saya kembali ke Kiai Safrudin. Kiai, kalau kemudian ternyata nantinya pemerintah tetap melarang mudik, bagaimana sikap PWNU Jawa Timur? Ya, tentu kita sebagai masyarakat, karena garisnya adalah ati Allah wa ati Rasulullah lil ma'amri minkum, kita harus taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemerintah. Kita taati pemerintah. Tetapi sekali lagi, pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang kontradiktif. Misalnya saja mudik dilarang, tapi tempat-tempat rekreasi itu dibuka. Nah, ini kan satu hal yang berlawanan. Oleh karena itu saya lebih cenderung karena di dalam silaturahim ini ada satu hal yang sangat baik dari tiga pemikiran tadi. Satu memang itu juga silaturahim, dari sisi agama memang dianjurkan. Yang nomor 2 itu ada budaya. Yang ketiga itu ada pergerakan orang menyebabkan pergerakan ekonomi yang memang diusahakan oleh pemerintah. Dan disinilah maka sebenarnya pemerintah yang sudah melakukan sampai dengan tingkat RT ini bisa ditingkatkan lagi, sehingga walaupun mobilitasnya tinggi, migrasi yang terjadi dari satu tempat ke tempat lain itu sangat-sangat maksimal, tetapi bisa diminimalisir COVID itu, pergerakan corona ini
penularan corona ini dengan apa? Dengan Satgas yang sudah ada sampai dengan tingkat RT. Oke. Apalagi kita punya alat, Pak. Iya. Kita punya alat, kita manfaatkan yang namanya Ginos itu penemuan kita yang sangat murah dan bisa kita deteksi Oke, baik. apakah orang ini membawa virus apa tidak. Jadi dari sini sebenarnya lebih mudah dan Jadi, masyarakat lebih senang. penjagaan tetap ketat tapi dibolehkan mudik dengan filter yang begitu ketat, Kiai ya. Iya, Oke. ya seperti itu maksud saya. Ya, saya ke Bung Soni lagi. Bung Soni, ini masukan Ya. dari Kiai. Mudik dilarang, tapi kemudian bulan April nanti wisata dibuka. Bukan hanya di dalam negeri, tapi malah turis luar negeri kita undang ke beberapa daerah. Gimana menjelaskan ini kepada publik? Iya. Ya, jadi gini, sebetulnya kami di Satgas berkali-kali menyampaikan bahwa yang perlu dilakukan adalah pembatasan perjalanan untuk tujuan apapun. Sehingga surat edaran Kasatgas itu tidak spesifik dalam artian pembatasan perjalanan itu berlaku dalam perjalanan orang dalam negeri maupun perjalanan orang luar negeri. Jadi tidak berlaku hanya untuk motif mudik, termasuk juga motif wisata. Saya setuju Pak Kiai Safrudin, setuju sekali bahwa pembatasan ini harus berlaku adil ya, artinya bukan hanya untuk satu tujuan saja. Nah, setuju Pak Kiai. Nah, nanti kita formulasikan lagi, tetapi surat edarannya Kasatgas jelas kok tidak diskriminatif hanya untuk satu tujuan tadi. Oke, kalau tentang ini tadi Bung Soni, masukan Pak Kiai, kan sudah ada PCR, ada antigen, Ginos juga ada. Itu tidak cukup efektif untuk menjaga orang yang bepergian itu sudah aman? Ya. Jadi gini Pak Kiai ini Bung Latif, contoh kasus ya kami menemukan banyak sekali orang yang datang dari luar negeri, mereka membawa hasil PCR yang negatif ya. Lalu kemudian kami mensyaratkan bahwa orang yang datang dari luar negeri itu harus karantina mandiri selama 5 hari. Di hari pertama dia karantina ketika dia datang harus dites PCR lagi oleh pemerintah ya. Nah kemudian kami menemukan kasus pada tes hari pertama itu ternyata negatif, tetapi dia tetap diwajibkan karantina selama 5 kali 24 jam atau 5 hari. Di hari kelima kami tes lagi dan ternyata positif walaupun dia karantina. Karena memang begini Pak Kiai, virus ini punya masa inkubasi. Di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima atau keempat setelah dia terinfeksi dites itu bisa menghasilkan hasil tes yang negatif. Di hari kelima ke atas baru bisa muncul reaksi positif. Jadi memang kalau kita minta masyarakat agar di hari kelima juga nanti tes lagi, dites di sana harus karantina dulu dan seterusnya, tentu agak sulit ya pulang kampung karantinanya sendiri 5 hari atau bahkan 14 hari. Lalu kemudian pulang kampungnya kapan gitu kan, atau mudiknya kapan? Iya. Oke, Pak Kiai, terakhir apa ini masukan dari Pak Kiai kepada pemerintah ini? Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah dan saya berharap agar vaksinasi ini terus berjalan dengan cepat-cepatnya dilingkatkan sehingga herd immunity yang kita harapkan segera terjadi di Indonesia, sehingga kemudian kalau ini sudah terjadi maka semua kegiatan kalau kita yakini sudah aman, semua bisa berjalan dengan lancar, termasuk mudik ini dalam sebulan lagi mohon untuk ditinjau ulang. Begitu. Oke, baik. Bung Soni, terakhir ini soal sanksi. Ternyata kan kata Pak Kiai silaturahmi juga wajib. Sanksi ini gimana kemudian supaya membuat warga tidak merasa sangat dikangkangi oleh pemerintah? Begini, jadi sebetulnya dengan adanya PPKM Mikro, kami juga sangat butuh nih dukungan dari Pak Kiai seperti ini, karena tokoh agama luar biasa perannya ya untuk mendukung pemerintah pada saat terutama kegiatan keagamaan seperti ini. Jadi kami sudah mengatur di dalam surat edaran tentang sanksi, intinya bahwa aturan ini bisa ditegakkan dengan sanksi denda, bisa dengan sanksi sosial, sanksi administratif dan seterusnya. Nah, makanya kami kan juga membuat PPKM Mikro itu pemerintah supaya kontrol itu bisa dilakukan di level komunitas, di level RT, RW, desa, kelurahan. Tadi Pak Kiai sudah sangat betul bahwa kewenangan dari desa atau kelurahan ini begitu besar di dalam menentukan
apakah daerahnya gitu ya termasuk zona merah atau tidak, apa yang harus dilakukan kalau misalkan mobilitas orang masuk sangat besar dan seterusnya. Lalu kemudian bagi mereka yang melanggar kepatuhan terhadap protokol kesehatan, itu sanksi apa yang harus diberikan. Kan sanksi itu kan nggak harus dalam bentuk sanksi denda, tapi bisa dalam bentuk sanksi sosial, dalam bentuk sanksi administratif, penahanan dokumen kependudukan dan seterusnya gitu. Bung Latif. Oke, baik. Bung Sony Harmadi dari Satgas Covid, terima kasih. Dan juga Kiai Safrudin Sarip, Khotib Suriah PWNU Jawa Timur. Terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam. Selamat malam. Pengendara banyak bingung saat dishub merekayasa lalu lintas di kawasan Gondang Dia. Kami hadirkan sesaat lagi.